Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Teman-teman, kalau di video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang faktor persekutuan terbesar, FPB. Teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran silahkan kalian berdoa dulu. Kali ini kita akan membahas faktor persekutuan terbesar FPB. Pertama, kita akan menentukan FPB dengan cara faktor persekutuan. Langkah-langkahnya, tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian tentukan faktor persekutuannya. Nah, FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Contoh, tentukan FPB dari 8 dan 10. Kita cari dulu faktor dari 8 ya, perkalian yang hasilnya 8. Dimulai dari angka yang paling kecil, 1 kali 8, 2 kali 4. Ada lagi enggak perkalian yang hasilnya 8 selain ini? Tidak ada ya? Oke, berarti cukup. Kemudian kita cari faktor dari 10. Perkalian yang hasilnya 10 dimulai dari angka 1. 1 kali 10, 2 kali 5. Sudah, tidak ada lagi ya? Oke, sekarang kita tulis faktor dari 8. Biasakan menulis dari angka yang paling kecil ke angka yang lebih besar. Berarti berurutan 1, 2, 4, 8. Kemudian faktor dari 10, 1, 2, 5, 10. Faktor persekutuan dari 8 dan 10. Faktor persekutuan itu angka yang sama. Angka 1 sama-sama punya 1. Lalu di atas 2, bawah juga ada 2. Adakah angka yang sama yang lain? Tidak ada. Nah, faktor persekutuannya kita tulis 1 dan 2. Maka FPB, faktor persekutuan terbesar. Dari angka ini, manakah yang lebih besar? Angka 2. Jadi FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimanakah langkah-langkah menentukan FPB dengan pohon faktor? Yang pertama, kumpulkan semua bilangan prima yang ada pada pohon faktor. Apabila ada bilangan yang sama, jadikan dalam bentuk pangkat. Kemudian pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau FPB pangkat terkecil kalau pakai pohon faktor. Oke, sekarang contoh, tentukan FPB dari 20 dan 30. Berarti kita harus membuat pohon faktor 2. Yang pertama, pohon faktor dari 20. Nah, karena 20 itu genap, berarti dibagi berapa teman-teman? Iya, dibagi 2. Perkalian 2 yang hasilnya 20. 2 kali 10. Yang sudah prima boleh dilingkari. Apakah 10 sudah prima? Belum, karena belum berarti harus dicabangkan kembali. 10 berarti karena genap 2 ya kan? 2 kali berapa sama dengan 10? Kali 5. Apakah semua ujungnya sudah prima? Sudah, kalau sudah berarti pohon faktor ini berhenti. Lalu kedua kita cari pohon faktor dari 30. Karena 30 genap berarti perkaliannya 2 juga. 2 kali berapa sama dengan 30? Kalau teman-teman sulit mencari boleh pakai pembagian bersusun dulu ya. 30 dibagi 2. 2 kali berapa mendekati 3? 2 kali 1. 1 kali 2, 2. Kemudian dikurang. 3 dikurang 2, 1. Turunkan angka 0. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, jadi hasil baginya adalah 15. Kita tulis 15-nya. 2 karena sudah prima dilingkari ya. Nah, sekarang 15 kita cari cabangnya lagi. Karena 15 genap berarti dibagi 3. Bisa nggak 15 dibagi 3? Bisa kan ya? 3 kali berapa? 3 kali 5. Nah, sekarang apakah semua ujungnya sudah prima? Ya, karena sudah prima berarti pohon faktor ini sudah berhenti, tidak bercabang lagi. Sekarang kita tulis FP-nya. Faktorisasi prima dari 20. Kita tulis angkanya 2 kali 2 kali 5. Karena ada yang berpangkat, maka kita ada yang sama, maksudnya kita ubah dalam bentuk pangkat ya. 2-nya ada berapa? Ada 2. 2 kali 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2.
kali 5. Sekarang FP, faktorisasi prima dari 30. Kita tulis angkanya 2 kali 3 kali 5. Oke. Nah, sekarang FPB dari 20 dan 30. Tadi FPB di sini adalah pilih faktor prima yang sama saja. Kalau kemarin KPK kita ambil yang pangkatnya tinggi kan? Nah, yang berbeda juga boleh ikut. Nah, kalau FPB hanya faktor prima yang sama. Di atas punya angka 2, di bawah punya angka 2. Berarti ada angka 2 yang sama ya. Nah, supaya gampang ini Ibu geser ya nulisnya supaya nanti ketika Ibu memberikan tanda lingkaran bisa terlihat oleh teman-teman. Oke, Ibu geser. Jadi ditulisnya di sini 2 kali 3 kali 5. Ya, supaya kelihatan. Nah, yang sama mana di atas punya angka 2, di bawah punya angka 2. Kita lingkari. Di atas punya angka 5, di bawah juga ada. Nah, angka 3-nya nggak punya teman, dibiarin saja ya. Tadi apa FPB? FPB itu faktor prima dari angka yang sama saja, ambil yang pangkatnya terkecil. Ini ada 2 pangkat 2, di bawah 2. Berarti kalau FPB kita ambil yang 2 atau 2 pangkat 2. Karena yang terkecil yang diminta berarti kita ambil 2. Nah, dikali berapa? Ada lagi angka yang sama yang dilingkari, ini 5 kan? Sama-sama 5, tidak ada pangkat yang lebih besar, berarti kita ambil salah satu, kita tulis 5. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Agak susah sedikit ya, tidak apa-apa, nanti sambil belajar terus. Contoh lain, tentukan FPB dari 42 dan 64. Di sini tidak ada perintah untuk kalian menggunakan pohon faktor atau menggunakan faktor persekutuan. Jadi silakan kalian, kalau tidak ada perintah, silakan kalian gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Ya, kalian tentu sudah cukup familiar menggunakan cara faktor persekutuan ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh menggunakan cara pohon faktor. Ya. Kita cari perkalian yang hasilnya 42, karena genap berarti 2. 42 dibagi 2. 2 kali 2, 4, dikurang 0, turunkan angka 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi hasil baginya adalah 21. Oke, 2 sudah prima kita lingkari. 21 belum prima masih harus dicabangkan. 21 itu ganjil, maka dibagi dengan bilangan prima yang ganjil. Apakah 21 bisa dibagi 3? Bisa. 3 kali berapa? 3 kali 7. Nah, sekarang sudah primakah semuanya? Ya, sudah. Kalau sudah berarti pohon faktornya boleh berhenti. Sekarang kita cari pohon faktor dari angka 64. Oke. 64 itu genap, berarti dibagi 2. 2 kali berapa? Kalau kalian tidak bisa langsung menemukan, berarti pakai pembagian bersusun. 3 kali 2, 6. Dikurang, habis, turunkan angka 4. 4 dibagi 2, 2. Berarti 32. Apakah 32 sudah prima? Belum, berarti masih harus dicabangkan lagi. 2 kali berapakah? Kalau tidak bisa menemukan boleh pakai pembagian bersusun lagi. 1 ya kan? 1 kali 2, 2. Dikurang 3 dikurangi 2, 1, turunkan angka 2. 12 dibagi 2, 6. Jadi hasilnya 16. 16 kita tulis. Oke, 2 sudah selesai dibuletin. 16 masih harus dicabangkan lagi. 2 kali berapa 16? Kali 8. 2-nya selesai, 8-nya belum, berarti 8 masih harus dicari cabangnya lagi. 2 lagi, 2 kali 4. Wah, belum selesai lagi. 4-nya masih belum prima, berarti masih harus bercabang lagi. 2. Nah, sekarang semuanya sudah prima dan panjang sekali ya teman-teman ya. Oke, kita tulis FP-nya ya, faktorisasi prima dari
42. Ya, tidak ada angka yang sama. 2 kali 3 kali 7. Sekarang FP dari 64. Wah, semuanya angka 2. Ada berapakah angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya ada 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 2-nya 6 kali, ditulis 2 pangkat 6. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, sekarang mencari FPB. Tadi FPB adalah lingkari angka yang sama saja. Kalau di bawah punya 2, di atas juga punya 2 dengan pangkat yang berbeda, itu maksudnya berarti ada angka sama. Tapi pangkatnya berbeda. Nih, yang atas ada 2, yang bawah ada 2 pangkat 6. Nah, 3 di atas di bawah tidak punya teman, kalau FPB cuekin. Atas punya 7, bawah tidak, kalau FPB biarin. Kita perhatiannya hanya pada angka yang sama ya, kalau FPB ya. Nah, tadi rumusnya apa kalau FPB? Dari angka yang sama ini, sama-sama 2, tapi pangkatnya berbeda, ambil yang pangkatnya terkecil. 2 dengan 2 pangkat 6. Mana yang lebih kecil? 2. Oke, jadi FPB dari 42 dan 64 adalah 2. FPB-nya kecil sekali ya. Contoh lain, tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36. Langsung KPK dan FPB kita bisa menggunakan pohon faktor ya. Cari dulu pohon faktor dari 24. Perkalian 2 yang hasilnya 24, 2 kali 12. Sudah dibahas ya di soal sebelumnya. Oke, 12 belum prima, berarti masih harus dicabangkan lagi. 12 adalah 2 kali 6. 2-nya sudah prima, 6-nya belum, berarti 6 harus dicari faktornya lagi, cabangnya lagi. 6 itu adalah 2 kali 3. Apakah sudah selesai? Sudah ya, semuanya sudah prima. Oke, sekarang kita mencari pohon faktor dari 36. 2 kali berapa tadi 36? 2 kali 18 ya. Kalau kalian tidak bisa langsung menemukan, boleh menggunakan pembagian bersusun. Oke, 2-nya sudah prima dilingkari, 18 belum. 18 genap berarti dibagi 2. 2 kali berapakah 18? Kali 9 ya, teman-teman harus hafal perkalian di bawah 100 ya supaya lebih mudah menghitungnya. Oke, sekarang 9 dibagi, karena ganjil berarti dibagi 3 ya kan? 3 kali berapa 9? 3 kali 3. Oke, semuanya sudah prima? Sudah, karena semuanya sudah prima berarti pohon faktornya ini berhenti. Kita tulis FP-nya, Ibu tulis di samping supaya tidak sempit ya. Faktorisasi prima dari 24. Kita tulis perkalian yang hasilnya 24. 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang FP dari 36. 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 2. Boleh ditulis 2-nya ada 2. Boleh silakan ditulis langsung atau dijabarkan dulu juga nggak masalah. Dikali 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Nah, sekarang mencari FPB. Tadi FPB lingkari angka yang sama saja ya. Di atas punya 2, di bawah juga punya 2, berarti kita lingkari. Di atas punya 3, di bawah juga punya 3, berarti kita lingkari juga. Nah, sekarang angka yang sama ini diambil yang pangkatnya lebih kecil kalau FPB. Oh, kita mencari 2 ya, nggak apa-apa, FPB dulu ya. Angka yang sama diambil yang pangkatnya lebih kecil. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Mana yang lebih kecil? 2 pangkat 2. Nah, lalu sebelahnya ada 3 dengan 3 pangkat 2. Mana yang lebih kecil? 3. Sekarang kita hitung. 2 pangkat 2 itu tadi dari mana ya asalnya? 2-nya 2 kali. Berarti 2
kali 2 masih dikalikan sebelahnya 3. Nah, berapa ini teman-teman hasilnya? 2 kali 2 4 ya kan? 4 kali 3 12. Jadi FPB-nya 12. Sekarang kita akan menghitung KPK-nya di sini ya. KPK. Kalau FPB, angka yang sama diambil yang pangkatnya terkecil. Kalau KPK, angka yang sama diambil yang pangkatnya lebih besar. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, kalau mencari KPK yang diambil yang mana? 2 pangkat 3. Dikalikan berapa? 3 dengan 3 pangkat 2, kalau KPK yang mana yang diambil? 3 pangkat 2. Nah, kalau KPK ada angka yang berbeda, misalnya tidak punya teman ikut dikalikan. Tapi kebetulan ini tidak ada angka yang tidak punya pasangan. Jadi KPK-nya hanya ini. Lalu kita jabarkan ya. 2 pangkat 3 itu tadi artinya apa ya? 2-nya 3 kali. Berarti kita hitung ya. 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 2 artinya 3-nya 2 kali. 3 kali 3. Nah, jadi panjang sekali. Berapa ini kira-kira KPK-nya? 2 kali 2 itu 8, ya kan? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. 24 kali 3 berapa ya? Kalau tidak bisa langsung menemukan, pakai perkalian bersusun. Tadi 24 kali 3. Semakin sulit ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau terus berlatih insya Allah bisa. 4 kali 3 12, nyimpen 1. 3 kali 2 6, ditambah 1 7. Nah, jadi KPK-nya ketemu angka 72. Gitu ya teman-teman ya. Video pembelajaran dari Bu Nurul semoga bermanfaat.